Selamat malam saudara seiman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersama Suara Kabar Baik malam hari ini mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa syafaat. Mari kita mengawali dengan doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang hari ini, kami boleh berada dalam keadaan baik saat ini. Sebelum kami beristirahat malam ini ya Tuhan, bimbinglah kami supaya kami boleh merenungkan firman-Mu dan menaikkan syafaat kami kepadamu, supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pemulihan. Diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pada ayat tersebut di atas, Tuhan berjanji memberi pemulihan atas negeri umat-Nya. Tuhan berjanji mendengar doa-doa yang dinaikkan oleh umat Tuhan, dan Tuhan berjanji memberi pengampunan atas dosa-dosa dan pelanggaran umat Tuhan. Jika umat Tuhan melakukan 5 hal berikut. Hal yang pertama adalah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Di mana umat Tuhan yang menyebut nama Tuhan, berarti mereka sedang mengandalkan Tuhan. Mereka sedang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika manusia mengalami kelemahan, ketika manusia mengalami ketidakberdayaan, di sana dia mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka. Hendaklah setiap umat Tuhan mengandalkan dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bagian yang kedua adalah merendahkan diri. Saudaraku, kita akan bisa memuliakan Tuhan, kita akan bisa meninggikan Tuhan jika kita rela merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang yang mengakui keberadaannya sebagai pribadi yang lemah, pribadi yang merendah, supaya bisa merasakan, bisa menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah berdoa. Berdoa hendaknya sudah menjadi bagian di dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang memfokuskan seluruh hidup kita kepada Dia, Allah yang berkuasa. Kita sedang menyerahkan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang lebih berkuasa daripada kita umat manusia. Yang keempat, mencari hadirat Tuhan adalah merupakan sukacita yang amat besar, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kita diberi Tuhan kesempatan untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk menghampiri tahta Tuhan, di sana kita merasakan sukacita yang amat besar, baik secara pribadi maupun bersama-sama di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Yang kelima dan yang terakhir adalah bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Mungkin kita punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang penuh dosa, masa lalu yang penuh dengan pelanggaran. Hal tersebut tidak untuk disesali di masa kini, tetapi mintakan pengampunan. Ingat, masih ada Tuhan yang berjanji mengampuni. Jangan putus asa dengan dosa-dosa masa lampau. Sebab Allah adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih dan setia, dan rahmat-Nya
Ketika setiap orang datang kepadanya, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, yang meminta pengampunan dan mohon bimbingan untuk kehidupan yang lebih baik. Saudaraku, itulah 5 hal yang Tuhan ingin kita lakukan supaya kita sebagai umat Tuhan mengalami pemulihan. Kita sebagai umat Tuhan didengar doanya oleh Tuhan, menerima jawaban-jawaban doa dari Tuhan, supaya kita sebagai umatnya mendapatkan pengampunan dosa, sehingga kita memperoleh kekekalan, memperoleh hidup di dalam Tuhan, mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa yang empunya firman, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu, agar janji-janji-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami. Segala daya upaya pimpinan negeri ini beserta semua jajarannya, kami pohonkan perlindungan dan berkat-Mu ya Tuhan. Segala program dan rencana ke depan ya Tuhan. Demikian pula juga untuk G20, Tuhan menolong memberkati pimpinan-pimpinan negara-negara di dunia akan hadir di bumi pertiwi. Berkatilah acara ini supaya berjalan dengan baik dan lancar di dalam perlindungan Tuhan, sehingga semuanya akan memberkati dunia ini menjadi aman, tentram, dan baik. Kami juga menyerahkan pergumulan hidup anak-anak-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berada di dalam persoalan-persoalan ekonomi rumah tangga, bagi mereka yang berada di dalam persoalan-persoalan pendidikan anak-anaknya, persoalan hidup anak-anak Tuhan. Kami pohonkan pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, istirahat kami malam hari ini. Kami mohon supaya Allah melindungi dan menaungi kami semua, memberkati bumi pertiwi. Istirahat di malam hari ini, bumi pertiwi dilindungi oleh Tuhan sampai esok pagi. Kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allahku atas anugerah iman dan percaya, kasih karunia yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu menjadi anak-Mu ya Tuhan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Oh Tuhan, kami pohonkan berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati kami dan pikiran kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah kami yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sahabat Suara Kabar Baik yang diberkati Tuhan. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.